Selamat datang, pernah kepikiran nggak sih kalau cara kita melihat kemampuan diri kita sendiri itu ternyata bisa mengubah total apa yang bisa kita raih? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah ide yang wow keren banget soal itu. Kita pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Mindset is everything. Tapi ini tuh bukan sekedar kata-kata motivasi biasa loh. Ini adalah kunci yang akan kita bongkar sama-sama. Nah, ini pertanyaan bagus. Jelas, skill itu penting. Punya alat-alat canggih juga ngebantu banget. Tapi, mindset itu posisinya di mana sih sebenarnya di antara semua itu? Yuk kita lihat kerangkanya. Gini, coba deh bayangin, kesuksesan itu kayak kita lagi bangun rumah. Mindset atau pola pikir itu adalah fondasinya. Mungkin nggak kelihatan, tapi paling penting. Skill set atau keahlian itu dinding dan rangkanya. Dan tool set itu semua alat canggih dan perabotan keren di dalamnya. Percuma punya alat terbaik di dunia kalau fondasinya rapuh, ya ambruk juga. Jadi intinya gini, mindset itu ibarat operating system di komputer kita. Keahlian dan perangkat itu cuma aplikasi yang kita install. Kalau OS-nya nggak benar, aplikasi secanggih apapun nggak bakal jalan maksimal kan? Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Sebuah konsep keren dari seorang psikolog Stanford, namanya Carol Dweck. Jadi, menurut beliau, pada dasarnya cuma ada dua cara berpikir yang nentuin hidup kita. Yang pertama namanya pola pikir tetap atau fixed mindset. Ini keyakinan kalau bakat dan kecerdasan kita itu ya segitu-gitu aja, udah dari sananya. Misalnya, saya emang gak bakat matematika, atau dia sih emang terlahir seniman. Kayak ada tembok gak kelihatan yang gak bisa kita lewatin. Nah, lawannya ini dia yang seru, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini gagasan yang benar-benar membebaskan loh. Kalau kemampuan kita itu cuma titik start, otak kita tuh kayak otot. Makin sering dilatih, makin diasah lewat usaha dan kerja keras, ya makin kuat. Artinya potensi kita itu nggak ada batasnya. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba bayangin, ada tantangan baru. Orang dengan fixed mindset bakal menghindar. Kenapa? Takut gagal, takut kelihatan bodoh. Tapi kalau yang growth mindset, wah dia justru maju. Dianggapnya ini kesempatan buat belajar. Ketemu rintangan, yang satu gampang nyerah, yang satu lagi malah makin semangat. Kelihatan kan polanya? Usaha, kritik, bahkan suksesnya orang lain, semua dilihat dari kacamata yang beda banget. Yang satu fokus sama batasan, yang satunya lagi fokus sama peluang. Coba deh, sekarang kita dengerin suara di kepala kita masing-masing. Suaranya lebih sering kayak gini bukan? Kalau aku gagal berarti aku emang gak mampu. Nah, itu suara si fixed mindset. Tapi kalau suaranya bilang, oke, gagal, artinya aku harus coba strategi lain. Nah, itu dia, itu suara growth mindset lagi ngomong. Oke, mungkin ini kedengerannya kayak teori psikologi yang keren doang ya. Tapi ternyata ini ada dasar sainsnya loh beneran. Ini bukan soal perasaan atau motivasi aja, tapi soal gimana otak kita secara fisik bekerja. Dan ini bukan cuma omong kosong, kita lihat datanya ya. Ada studi global namanya PISA di tahun 2018, dan skalanya gila banget. Bukan 1.000, bukan 10.000, tapi lebih dari 600.000 siswa dari seluruh dunia. Penelitian ini cuma mau cari tahu satu hal, ada nggak sih hubungannya antara mindset sama prestasi? Dan hasilnya jelas banget, ada hubungan positif yang kuat. Intinya, negara-negara yang siswanya punya growth mindset lebih tinggi, skor akademisnya juga ikutan lebih tinggi. Ini bukti skala dunia loh kalau mindset itu beneran ngaruh. Kok bisa gitu ya? Jawabannya ada di satu kata keren, neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu bukan benda mati yang nggak bisa berubah. Dia itu plastis, fleksibel, bisa membentuk jalur-jalur baru, bisa ngatur ulang dirinya sendiri seumur hidup kita. Nah, bagian ini yang paling bikin saya wow. Para ahli saraf nemuin sesuatu yang luar biasa. Ternyata otak kita itu justru lebih aktif, lebih nyala pas kita bikin kesalahan dibanding pas kita jawab benar. Jadi kesalahan itu kayak alarm buat otak. Hey, ayo kerja lebih keras, ada yang perlu dipelajari di sini. Setiap kali kita berusaha lagi, koneksi-koneksi di otak kita jadi makin tebal, makin kuat. Artinya apa? Kesalahan itu bukan tanda kita bodoh. Secara biologis, kesalahan itu justru cara otak kita buat jadi lebih pintar. Oke, kita udah bahas apa itu mindset dan kenapa itu penting. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya? Yuk kita lihat beberapa cara praktis yang bisa langsung Anda coba buat ngebangun growth mindset. Strategi pertama ini simple banget, tapi dampaknya dahsyat.
Kuncinya cuma di satu kata pendek yang bisa mengubah segalanya. Dan kata itu adalah belum. Coba deh rasain bedanya. Saya tidak bisa. Titik. Itu kayak pintu yang tertutup. Tapi kalau saya belum bisa, itu kayak jembatan. Ada jalan ke depannya. Ini mengubah kalimat putus asa jadi kalimat proses. Cuma nambahin kata belum, tiba-tiba ada ruang untuk terus belajar dan berusaha lagi. Oke, alat kedua. Ini soal cara kita ngasih pujian, baik ke orang lain maupun ke diri kita sendiri. Ini penting banget. Soalnya fokus pujian kita itu bisa ngebentuk mindset loh. Coba bandingin ya, kalau kita bilang, wah kamu pinter banget, itu sebenarnya malah ngarah ke fixed mindset. Seolah-olah pinter itu bakat bawaan, bukan hasil usaha. Tapi coba deh ganti jadi, wah strategi kamu tadi keren banget. Atau aku suka deh lihat usaha kamu buat merhatiin detailnya. Pujian yang kayak gini fokusnya ke proses, ke usaha, ke strategi, ke cara belajarnya. Dan inilah yang ngebangun growth mindset. Oke, yang ini anggap aja kayak latihan mental. Ada 4 langkah. 1. Sadari dulu. Kenali pas suara fixed mindset itu muncul di kepala. 2. Sadari kalau Anda punya pilihan. Anda nggak harus percaya sama suara itu. 3. Lawan balik. Jawab suara negatif itu pakai suara growth mindset. Dan yang paling penting, nomor 4, ambil tindakan. Lakuin sesuatu, sekecil apapun, yang nunjukin kalau Anda lagi bertumbuh. Oke, jadi ngebangun growth mindset itu bukan cuma soal biar kita jago belajar hal baru. Efeknya itu kayak gelombang, nyebar ke semua bagian hidup kita. Dan dampaknya luar biasa. Coba bayangin, saat Anda nggak takut gagal lagi, kreativitas jadi nggak ada batasnya. Pas Anda terbiasa hadapin tantangan, karakter Anda jadi kuat. Anda jadi lebih tangguh, lebih gigih. Anda juga jadi teman kerja yang lebih asik karena Anda percaya semua orang bisa berkembang. Dan yang pasti, cara belajar Anda jadi lebih dalam. Bukan cuma ngapalin, tapi benar-benar paham. Kutipan dari Dr. Gemma Lee Roberts ini pas banget. Dia bilang inovasi-inovasi hebat itu seringnya justru lahir dari kegagalan. Ya, inovasi itu lahir dari siklus. Coba, gagal, belajar, coba lagi. Dan siklus ini cuma bisa terjadi kalau kita punya growth mindset. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini dia pesannya. Potensi Anda itu bukan sesuatu yang udah final, yang udah tetap. Potensi Anda itu dinamis, bisa terus berkembang, bisa terus Anda bentuk. Jadi, pertanyaan buat diri kita sekarang bukan lagi, aku bisa nggak ya? Tapi, kira-kira hal keren apa lagi ya yang mau aku pelajari selanjutnya?